Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersiapkan fisik dulu untuk perang. Maka ketika Abu Sufyan yang masih belum Islam saat itu ditanya oleh Heraklius, apakah betul pengikut Nabi baru yang mengaku jadi Nabi di kampungmu itu kebanyakan mereka fuqara, masakin, fakir dan miskin? Kata Abu Sufyan, betul. Orangnya lemah-lemah, betul. Teman orang ada. Tapi ketika perang Badar, jumlah mereka hanya 313, mengalahkan pasukan kufar Quraisy, dan dalam beberapa versi para masyayikh kita itu juga dibuat bantuan dari pasukan Romawi, wallahu a'lam. Karena secara jumlah tidak mungkin jumlah kufar Quraisy saat itu mencapai jumlah yang disebutkan di riwayat, kecuali dapat suplai bantuan dari kekuasaan Romawi Timur. Kalau betul itu terjadi, berarti lawannya 313 ini orang militer terlatih. Tapi apa yang terjadi? Allah menangkan 313. Yang ribuan itu kewalahan semua dan kalah. Apakah Nabi mempersiapkan 313 dengan latihan panahan? Berkuda itu sudah habit mereka. Panahan sudah kebiasaan mereka berburu. Apakah dengan nimbun emas? Tidak. Apalagi main kripto, ya. Kita tidak melarang nabung emas, main kripto. Tapi kalau antum nanti itu akhir zaman, nanti kan internet hancur semua. Uang digital hilang sudah. Tabung di bank hilang. Maka kalau masih ada kesempatan, gunakan rezeki sebaik-baiknya. Jangan hanya nimbun-nimbun harta. Karena rezeki kita itu yang kita pakai, bukan yang kita simpan. Ya, jangan pelit-pelit sama badan. Kalau nggak ada juga jangan disesali. Sabar-sabar aja. Pengen bersama Allah, ya. Inna Allah ma'as sabirin, ya. Itu thariqat paling cepat, nggak perlu kholwat. Sabar aja. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi persiapan kita di akhir zaman itu bukan latihan fisik semata. Tetap jaga kesehatan fisik. Nabi itu suka naik gunung. Udah umur 50-an, Nabi masih naik gunung. Ini Haji Syamli saya ajak naik gunung. Kan umur 50 berapa Haji? 54. Alhamdulillah dia masih kuat. Gunung gede tembus. Tapi ngeluhnya juga gak tanggung-tanggung. Ya, 50 kita ajak gunung gede, puncak Bogor. Sebelumnya kita ajak gunung yang mirip dengan gunung Jabal Nur yang ada Gua Hira di Mekah. Kalau di Banten tuh ada namanya Gunung Karang. Itu mirip kontur, cuma bedanya di situ banyak pohon. Naik terus, nggak ada bonus. Bonus tuh kan kalau dia agak landai dikit, ini nggak ada. Alhamdulillah kuat ya. Udah tauhid masih kuat. Pas gunung gede, mundur juga sobat ya. Nabi itu suka naik gunung. Berarti Nabi ini pencinta alam. Kan ada ayatnya. Wa yatafakkaruna fi khalqillah. Mereka tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun guru-guru kita yang mengerti ilmu ciptaan, ya. Ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Yang mengetahui, ambil, yang paham, rasakan. Tapi gak mesti percaya. Karena yang dipercaya cukup 6 rukun iman. Awwalu ma khalaqallah Nur Muhammad, Nur Muhammadin. Ini bukan hadis. Yang pertama Allah cipta adalah Nur Sayyidina Muhammad SAW.
Maka yatafakkaruna fi khalqillah, mereka bertafakkur terhadap khalqillah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah pertama siapa? Nur Muhammad SAW. Jadi tafakkur level tertinggi itu tafakkur fi nur Sayyidina Muhammad SAW. Berarti kajian Nur Muhammad itu perlu ditafakuri. Yang tidak boleh ditafakuri apa? Zatu ahad, zat Allah yang maha ahad, itu nggak boleh. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan coba-coba pikiran ini menyentuh wilayah zat Allah. Nanti begini, kan? Ngomongnya udah nggak jelas. Saya masuk, ini rumah sakit apa namanya kalau di Kudus? Di wilayah mana, Mas? Magelang. Ya, terdekat di Magelang. Ya, itu deh. Jadi persiapan akhir zaman itu persiapan rohani, bukan hanya jasmani. Nanti punya duit nggak bisa dipakai, punya emas nggak ada orang mau. Orang nggak makan emas. Mungkin sama si emasnya nanti dimakan. Maka nanti kanibalisme muncul karena nggak ada lagi yang dimakan. Orang makan daging temannya sendiri. Mungkin juga nanti ada yang makan anaknya sendiri. Nauzubillah min ahli, ya. Kecuali ahlullah, ya, kekasih Allah. Mereka membaca surah Al-Kahf itu, Al-Kahfi, di situ ada asrar. Asrarnya banyak sekali. Salah satunya adalah beberapa pemuda yang Allah izinkan hidup tanpa makan, tanpa mati, tertidur 309 tahun, nggak makan, nggak minum. Tubuhnya nggak kurang sama sekali. Tidur loh, nggak pakai zikir loh. Gimana tuh, Mas? Tidur aja dia keramat, gimana kalau dia zikir? Ashabul Kahf itu tidur aja nggak apa-apa badannya, gimana kalau dibangun? Maka naumu ahlillah afdalu min ta'atil munafiqin, min ibadatil munafiqin. Tidurnya ahlullah lebih baik daripada ibadah orang munafik. Orang munafik bolak-balik ke Mekah, Madinah, sholat 5 waktu, tapi nifak di kalbunya, ada kemunafikan. Mending dia tidur tapi kalbunya salim, kalbunya selamat, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Maka belajar cara mati husnul khotimah sebelum tidur. Lakukan apa yang Nabi katakan. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali dalam berbaik sangka kepada Allah. Maka sebelum mati baca bismikallahumma ayyuhamud, tambahkan raditu billahi rabba. Ya Allah, ku ridho apapun mau, tiada lagi mauku kecuali hanya mau. Kapan mulai hidup gelisah? Kalau ada mau kita dalam maunya Allah, ada kehendak kita dalam kehendak Allah. Mau zikir nih, kita punya kehendak mau cari tenang. Zikir bukan mau cari tenang, faedah zikir tenang. Tujuan zikir bukan tenang. Tujuan zikir itu yang disebut di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah tujuan hidup, menghambakan diri sehamba-hambanya, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama ahlullah ijma mentafsirkan illa liya'budun, kecuali untuk menyembah aku, diartikan bukan menyembah tapi mengenal aku, kata Allah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Inilah yang kami ulang-ulang kalam Imam Salafus Saleh, Imam Syed Taifah
pemimpin semua thariqah di zamannya Imam Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Ya, apa kata beliau? Awal ibadat itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau yang kita kenal sekarang, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tapi kenapa hari ini, mohon maaf, sahabat-sahabat kita para pendakwah belajar fikih aja dulu, gak usah ngaji-ngaji tasawuf, gak usah ngaji-ngaji yang aneh-aneh, ntar kamu gila kan, majnun nanti. Ini kalam apa ini? Nabi itu mengajarkan mengenal Allah itu lebih awal daripada ibadah yang bernama ibadah ritual, karena mengenal Allah itulah ruhul ibadah. Ruhnya dulu dihidupkan, baru ruku sujudnya. Makanya anak-anak kita ini pada terpaksa kalau disuruh sholat. Jangan-jangan nih bapak ibu ini sebagian masih terpaksa di sholatnya. Ya, ada maghrib, ya isya lagi, ya subuh ngantuk, masih gitu nggak? Kalau masih begitu, berarti belum mengenal yang disembah, belum mengenal siapa yang disembah. Kalau saja orang kenal siapa yang disembah, apa kata Sufyan ats-Tsauri? Seandainya tidak ada sholat, zikir, jamaah, tahajud, ilmu, baca Quran dan silaturahim, saya lebih baik mati saja, katanya. Karena beliau habis baca hadis, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Hadis Tirmizi, dunia ini terkutuk dan terkutuk semua yang terkait dengan dunia. Maka siapapun yang memasukkan dunia ke kalbunya terkutuk. Jadi boleh masukin dunia ke sini, ke kalbu. Kalbunya mau disayang Allah atau mau dikutuk Allah? Mau disayang Allah. Jangan pernah biarkan dunia masuk. Dunia itu sederhana, mulai yang kecil-kecil, makan ya. Ketika makanan di depan, yang pertama dilakukan baca bismillah dulu atau langsung ngambil? Jujur, sering lupa kan? Ini thariqah kecil-kecilan aja kita lupa bahwa yang memberi kenyang itu bukan nasi, bukan makanan, tapi Allah. Nasi itu cuma asbab aja. Itu tadi Ashabul Kahfi berapa tahun nggak makan minum? 309 tahun. Itu tidur keramat. Tidur aja udah keramat, gimana kalau bangun? Nanti ada masa, kata Nabi, di akhir zaman itu tidak turun hujan 3 tahun. Paceklik di semua wilayah di dunia. Orang berebut air pastinya. Gimana nanti kalau kita nggak ada air? Makanya kalau minum air jangan ditinggal-tinggal itu, nangis air itu. Ya, kalau minum nggak habis bawa pulang. Kenapa? Itu air akan nandain kita kalau kita suka buang-buang di hari ini. Innal mubadzirin, orang yang disebut mubazir itu bukan lagi teman setan, saudaranya setan. Ikhwan, ya, bahasanya apa? Saudara. Cuma syaitan itu ada yang merasuk ya ke dalam kolbu. Dia bukan merasuk lagi melalui pikiran. Kalau pikiran jin. Makanya orang kesurupan itu pikiran yang masalah. Itu sebabnya kalau ditanya, kenapa orang kesurupan? Pasti masalah pikiran. Stres. Coba tanya, santri-santri kalau ada di pesantren, di asrama kesurupan, itu pasti dia terbebani. Atau garmar-jarmaji, ini mulai jatuh cinta, patah hati, kesurupan. Atau orang masalah pekerjaan, karena mungkin dia bergantung ke tempat kerjanya, bukan bergantung kepada Allah, dipecat, kesurupan. Banyak begitu. Belum lama ini kita dengar banyak caleg-caleg calon legislatif yang gagal masuk rumah suluk majnun, rumah suluk gila. Betul nggak? Lah orang begitu alhamdulillah nggak jadi.
Coba orang begitu jadi pemimpin, kan repot kita. Basic dia, basic orang gila itu. Nggak punya akal dia aslinya. Saya ada iseng-iseng nanya caleg-caleg itu sebelum jadi. Cuma kita nyamar jadi orang. Kok nyalek Pak, Bu? Jawabannya apa? Ganti nasib Mas. Mau merubah nasib. Oh, orientasi orang jadi caleg hari ini apa? Merubah nasib. Bukan mau berbakti kepada negara, khidmat kepada masyarakat. Bapak Ibu saudara bukan Allah. Jadi yang kita persiapkan apa? Rohani. Dan roh itu makanannya bukan ruku sujud. Makanannya mengenal siapa yang kita rukui dan sujudi. Beda nggak? Ruku sujud itu ibadahnya badan. Membaca itu ibadahnya lisan. Menyebut ibadahnya kolbu. Memutuskan ibadahnya fuad. Ibadahnya ruh kita, sir kita, mengenal yang disembah oleh tubuh, yang disebut-sebut namanya di dalam kolbu. Oleh karena itu, bekal akhir zaman itu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Gak usah jauh-jauh akhir zaman, hadis yang sering kita dengar, kalau orang mati ditanyanya apa pertama kali? Man rabbuka, ini kita ulang di mana-mana supaya gak lupa. Siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan ma'rifat atau pertanyaan ritual ibadat? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan knowledge kemakrifatan atau pertanyaan kuantitas ibadah. Maka kita menghimbau juga orang-orang thariqah ya, jangan terlalu saklek dalam zikir menyebut nama. Ajarkan murid juga mengenal nama yang disebut itu ya. Jadi ini mungkin sedikit barangkali Mas Arif, karena habis ini kita mau ke Pati ya. Mulailah ikuti kajian-kajian, buka kajian Ma'rifatul Asma, mengenal nama-nama Allah Subhanahu Ta'ala ya. Nanti seperti yang saya janjikan ya, di sini sekali sebulan nanti ada mu'alim dari Libat mengajarkan tentang Asmaul Husna ya, Lora ya. Gus Hadi, mana Gus Hadi? Nah, nanti inilah mungkin berarti sebulan bisa 2 kali ya. Satunya Lora Ali, satunya jauh dari Madura, satunya mungkin dari ya orang Pati hasilnya ya. Jadi kerjaan kita sampai mati cuma satu aja, mengenal yang disembah. Adapun urusan tubuh tetap sholat 5 waktu, bulan puasa kita tetap puasa, syariat kita jalankan, tapi urusan kita ini nggak boleh ditinggal ya, supaya nanti jika tubuh ini sudah nggak bisa rukuk sujud, ruhnya masih tahu cara ibadah. Ada masa tubuh udah nggak bisa ngapain, ada kan? Covid kemarin aja udah banyak orang tuh udah nggak bisa sholat ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita pelajari nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.